seagama dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai pemuda atau bahasa kerennya kita kenal dengan istilah Gen Z atau milenial, memiliki peran sentral untuk membangun bangsa dan agamanya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Ghanayaini, seorang pujangga dari Mesir, beliau mengatakan, "Inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sungguh di tangan para pemudalah terdapat urusan umat, dan di bawah para kaki pemudalah terdapat kehidupan umat. Saudaraku, karena pemuda adalah agen perubahan bagi bangsa dan agamanya. Seorang pemuda juga motivator untuk mendorong gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berbicara mengenai halal nih adalah berbicara mengenai fondasi dan titik tolak dalam banyak hal, baik dalam beramal, bergaul, bekerja, bahkan dalam bermasyarakat. Untuk itu berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk menyampaikan dakwah yang berjudul mendorong gaya hidup halal di zaman milenial. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mengapa Gen Z dan milenial perlu diperhatikan? Elizabeth Sentosa dalam bukunya Rising Children in Digital Era mengatakan, generasi ini penuh dengan ambisi namun menyukai hal instan. Mereka realistis namun juga materialistis. Mau melamar kerja tinggal klik, mau belanja tinggal cek, mau makan tinggal hello, semuanya serba enak, tinggal scroll TikTok. Betul atau betul? Iya betul. Meskipun demikian saudaraku, sisi positifnya cuma entrepreneur mereka begitu besar, tapi bisa menjadi bencana apabila tidak didasari oleh nilai-nilai agama. Prinsip mereka main catur sampai tertidur. Selain donatur dilarang natur. Waduh, makan apel campur kelapa, nggak level pakai barang lama. Akhirnya tidak sedikit dari mereka yang terjerumus pada prostitusi online, penipuan online, bahkan sampai judi online. Ma'udzubillah min. Jangan ya deh ya. Padahal efek samping dari perkara haram itu sangatlah mengerikan. Apa saja wahai milenial? Yang pertama, Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam risalah Mu'awanah beliau mengatakan, perkara haram itu mendorong maksiat. Akibatnya ilmu sulit didapat, hati sulit menerima nasihat. Yang kedua, tidak diterima ibadah dan doanya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tapi tidak menerima kecuali yang baik-baik. Saudaraku, Rasulullah SAW pernah bercerita bahwa dulu ada seorang laki-laki sedang berpergian. Rambutnya penuh dengan debu, badannya kusut. Dia sambil berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Padahal apa? Makanan yang dimakannya itu haram, pakaian yang dipakainya itu haram. Lalu bagaimana bisa doanya bisa dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, beberapa waktu lalu sebab viral di media sosial lemari es berlomban halal, netizen ramai berkomentar, "Waduh, kulkas juga bisa dimakan.